dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu gacantu dewata gata. Dengan keyakinan hendaknya dana diberikan, hendaknya sila selalu dilaksanakan, rajin melatih samadhi agar terlahir di alam dewa. Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, segenap pengurus Dayaka Saba beserta Yayasan Wihara Dhamma Jaya Surabaya yang dihormati, pemimpin puja, upacarika yang dihormati, MC, Master Seremoni yang dihormati, juga Bapak Ibu dan saudara-saudara kita sedama yang berbahagia. Juga tak lupa Romo Widya ulang tahun baru ini. Saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun. Ya. Tanggal 19 November ada 5 wihara yang saya pantau di Indonesia STI Katina, melaksanakan Katina. Kalau tanggal 18 awal Katina 18 Oktober 18 Oktober ya. 19-nya apa? Di sini tanggal 19 apa? Ya, 19 Oktober, maaf. Bukan November. Di wihara ada 19 Oktober. Saya lihat ada 5 wihara di Indonesia STI yang melaksanakan Sanggadana di masa Katina. Satu saya lihat di Bali, Asoka Arama. Di sana ada Bante Subakaro. Kemudian di Tangerang ada 2, Sasana Subasita, dan satu lagi apa itu? Itu Sripada mungkin. Kemudian Damajaya, wihara yang kita cintai juga tanggal 19. Satu lagi di Balikpapan. Tempatnya Bante Subakpanyo, Mahatera, dan Nandawiru Tera. Jadi ada 5 wihara yang melaksanakan Sanggadana di masa Katina. Kalau tanggal 18 hanya 1 di Toli-Toli. Di sana yang hadir Bante Bante siapa namanya itu yang ya ada itu namanya saya lupa, ada karunya. Nah, di sana hanya 1 wihara STI yang melaksanakan Sanggadana Katina di tanggal 18 Oktober. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut Katina yang tinggal 20 hari lagi di wihara yang kita cintai ini? Sering-sering pada waktu Katina, orang-orang berduyun-duyun membawa parsel, membawa jubah dan persembahan yang lain. Kemudian teman yang tidak tahu dikasih tahu, ayo ke wihara, ada apa? Katina. Apa itu Katina? Itu loh bantinya lagi panen. Panen angpau, panen jubah, panen parsel. Iya, ini sebenarnya siapa yang mendapatkan manfaat dari Katina ini? Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita membahas tentang Katina. Katina ini apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan?
Yang ketiga, manfaatnya ada apa tidak? Besar apa kecil? Kalau tidak ada manfaatnya, males lah. Kalau ada tapi manfaatnya kecil, aduh, kecil manfaatnya. Kalau manfaatnya besar, apalagi luar biasa, nah ini yang kita cari. Sebenarnya bagaimana? Katina itu. Nah, katina artinya, definisi katina ini alat untuk membuat jubah. Nah, yang dipakai oleh Bantenya ini namanya jubah. Hanya berupa selembar kain, tapi dipotong-potong, dijarit lagi. Polanya itu seperti pola sawah di Magadha, India, zaman dahulu. Suatu ketika Sang Buddha dengan para biku berjalan melewati sawah-sawah di Magadha. Kemudian Ananda bertanya kepada Sang Buddha, Bante, kalau membuat jubah itu pola yang paling bagus itu bagaimana, Bante? Dijawab oleh Sang Buddha, coba lihat sawah ini Ananda. Nah, boleh pola sawah yang ada di Magadha ini dijadikan motif untuk membuat jubah. Jadi motif jubah para Buddha para biku sekarang menggunakan motif pola sawah yang ada di Magadha, India zaman dahulu, bukan sekarang. Mungkin sekarang sudah lain, sudah berubah. Di Bali dulu banyak sawah, sekarang sawahnya pada menghilang, berubah jadi rumah, berubah menjadi hotel, karena banyak turis. Tapi pada waktu corona juga sama, malah orangnya tidak ada, makhluk-makhluk lain yang berdatangan nyemplung di kolam renang. Ya, jadi gara-gara kacangnya sudah basi dimakan juga, malu mengeluarkan, masa dimuntahkan di depan orang-orang. Ya ditelan saja, akibatnya batuk-batuk begini. Nah, apa-apa akibat. Karena melakukan perbuatan kena akibatnya. Jadi katina adalah alat untuk membuat jubah. Atau katina bagan untuk membuat jubah. Atau katina ini kerangka untuk membuat jubah. Jadi mirip-mirip alat, bagan, atau kerangka untuk membuat jubah. Alat ini, kerangka ini, bagan ini terbuat dari kayu. Kalau kayu udah ada bambu. Saya sendiri belum pernah melihat yang namanya katina. Ini loh katina, gambarnya begini ya katina. Tapi kalau melihat jubah, saya sering. Jadi bentuknya katina itu sepertinya segi empat panjang. Karena jubah biku ini bentuknya segi empat panjang. Kalau jubah guru agung kita itu panjangnya 3 meter. Sekitar 3 meter kurang 1 senti. Lebarnya 2 meter kurang 1 senti. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa ukurannya seperti itu. Nah, kenapa menggunakan katina? Sekarang tidak menggunakan katina karena para biku di zamannya Sang Buddha kalau ingin membuat jubah tidak ada kain. Tidak ada kain. Jubahnya sudah dipakai 1 tahun itu lapuk. Karena jubahnya itu terbuat dari kain-kain bekas, kain-kain buangan. Jadi kalau sudah waktunya dipakai 1 tahun, robek di belakang dijarit, robek di samping dijarit, robek di depan dijarit, di mana-mana sudah lapuk, mudah robek. Jadi Sang Buddha mengizinkan setahun sekali
setelah wasa 3 bulan boleh bikin jubah baru lagi. Lalu kainnya dari mana? Dari tempat-tempat pembuangan sampah. Di sana mereka cari kain. Kalau ada kain paling kecil ukurannya 1 jengkal kali 2 jengkal, nah itu masuk. Kalau 1 jengkal kali 1 jengkal tidak masuk. Nanti terlalu banyak kain, terlalu repot menjarit. Nah setelah mendapatkan kain, barulah kain ini disambung-sambung. Dijarit dengan menggunakan tangan. Tapi tangannya pegang jarum sama benang. Karena zamannya Sang Buddha sudah ditemukan jarum yang terbuat dari besi. Dan mereka bisa membuat benang. Benangnya dibuat dengan cara memintal. Jadi lama. Bikin 1 jubah itu bisa 3 bulan butuh waktu ya. Itu mama tirinya Sang Buddha khusus 3 bulan berwasa itu bikin benangnya dipintal. Setelah benangnya dipintal dianyam ditenun supaya mendapatkan 1 lembar kain. Setelah mendapatkan 1 lembar kain dipotong-potong lagi membentuk pola sawah di Magadha. Itu 3 bulan butuh waktu sampai dicelup gitu untuk mendapatkan warna seperti ini. Nah kalau dari tempat-tempat pembuangan sampah tidak ada, para biku mencari kain kemana? Ke kuburan. Sampai di kuburan berharap semoga menemukan mayat yang masih segar. Dibungkus kain pangsukula, itu kain pangsukula. Sering-sering sekarang baca parita, berarti kain pangsukulanya itu ditaruh di atas peti. Untuk mengingatkan nih jubahnya para biku zaman dahulu nih dibuat dari kain pembungkus mayat. Nah zaman dahulu ada biku cari kain di tempat pembuangan sampah tidak menemukan, akhirnya pergi ke kuburan. Setelah sampai di kuburan, gembiranya luar biasa. Ada mayat masih baru, masih segar seperti orang tidur. Kemudian beliau jongkok, ujungnya dipegang, ditarik kainnya, mayatnya menggelundung. Mayatnya menggelundung, tidak protes, orang sudah jadi mayat. Tapi ada yang protes, makhluk peta yang tadinya meninggal ini. Orang meninggal dunia, lahir di alam peta, dia tidak tahu dirinya sudah meninggal. Dia nongkrong di sana. Kok pakai pakaian putih gini saya? Dia tidak tahu, dikira dirinya mimpi. Nah itu diambil kainnya sama partainya. Setelah diambil, telanjang jadinya. Makhluk petanya protes, Bante, lihat saya telanjang, jangan diambil kain saya Bante. Kebetulan bikunya ini tidak punya ID, tidak punya kemampuan mendengar makhluk halus, apalagi melihat. Nah, karena tidak mendengar dan melihat, tenang saja kainnya dibungkus. Setelah dibungkus dibawa pulang. Makhluk petanya panik. Loh, Bante dipanggil-panggil, kain saya jangan diambil, saya telanjang begini. Tidak dengar, tidak lihat, langsung jalan pelan-pelan begini. Nah akhirnya makhluk petanya protes. Mayatnya itu tubuhnya diangkat. Berat sekali. Diangkat, dipindahkan. Diangkat, dipindahkan. Aduh berat sekali. Ya, tahap demi tahap. Akhirnya bisa mengejar bikunya sampai di wihara. Nah di depan wihara, para dewa, setiap wihara ada dewa penjaga. Penjaga wihara itu ada dewa kiri kanan. Kanan kiri ada dewanya. Dilihat sama dewa yang menjaga wihara. Ngapain makhluk peta bawa mayat ke wihara? Begitu sampai di depan dewa. Ngapain bawa mayat ke sini? Kain saya diambil, saya jadi telanjang begini tuh, bikunya masuk gitu. Bawa ke kuburan lagi. Makhluk petanya tidak mau bawa mayatnya, ditinggal di sana. Dia protes supaya dikembalikan kainnya, supaya berpakaian lagi. Makhluk petanya pulang dia. Nah begitu pagi-pagi para biku pindah patah. Setelah sampai di depan gerbang wihara melihat, loh kok ada mayat di sini. Nah sore-sore para biku kumpul. Ada
ada mayat di depan wihara, siapa bawa mayat gitu. Sang Buddha masuk. Itu mayat dibawa oleh makhluk peta karena kainnya diambil. Jadi makhluk petanya protes, kainnya disuruh mengembalikan. Nah, sejak itu keluar peraturan para biku, kalau dari tempat-tempat pembuangan sampah mencari kain untuk membuat jubah tidak menemukan, tidak cukup, kemudian pergi ke kuburan. Kalau menemukan mayat masih baru, tunggu. Karena yang meninggal dunia bisa jadi makhluk peta nungguin mayatnya. Kainnya itu boleh diambil kalau mayatnya sudah bonyok, sudah keluar nanah, sudah keluar belatung. Jadi pemiliknya tahu, oh saya sudah meninggal, sudah bonyok, sudah keluar nanah, belatung dan lain sebagainya, udah membiru, baru ditinggal mayatnya. Jadi itu boleh kainnya diambil kalau sudah bonyok, kalau sudah lebih dari 3 hari sudah membiru, makhluk petanya sudah tidak melekat lagi kepada mayatnya, begitu. Nah, setelah mendapatkan kain itu, walaupun kain pembungkus mayat itu dibawa ke sungai, bawa ke sungai dicuci dulu sampai bersih. Setelah bersih baru dijarit-jarit sampai mendapatkan 1 lembar kain dengan panjang 3 meter kurang 1 senti, lebarnya 2 meter kurang 1 senti. Nah itu saya tanya-tanya, kenapa ini kok dikurangi 1 senti, bikin pusing aja lah. Kan lebih baik 3 meter kali 2 meter, kan enak tuh. Kenapa dikurangi 1 senti? Nah jawabannya setelah saya cari-cari ketemu. Sang Buddha membuat jubah tidak menggunakan sentimeter sekarang sekian meter gitu, dah, tetapi menggunakan apa namanya ini, jengkal. Jengkal guru agung kita namanya jengkal Sugata. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Beliau membuat panjangnya 9 jengkal, lebarnya tingginya 6 jengkal. Tuh. Nah, setelah diukur jengkalnya guru agung kita ini 33,25 cm. Lebih panjang. Jengkalnya Biku Kemawiro yang sedang ceramah ini 21 cm. Saya coba supaya menjadi 22, tidak bisa, sampai sakit tangan saya tekan-tekan di lantai. Tidak bisa 22, 23, apalagi 30. Guru agung kita ini jengkalnya 33,25 cm. Nah sekarang pertanyaannya, 9 jengkal kali 33,25 berapa Bapak Ibu? Tidak boleh pakai kalkulator. Berapa Bapak Ibu jawabannya, panjangnya? Hah? Panjangnya tadi berapa? Panjangnya? Hah? Berapa tadi panjangnya? Iya, tidak perlu dikalikan, tidak ada matematik. Ini pertanyaan ini bukan matematik, cuma mendengar 3 meter kurang 1 senti, 299, 100 bapaknya menjawab. Ya, tadi kan duluan dikasih tahu panjangnya berapa Bapak Ibu? 3 meter kurang 1 senti, lebarnya 2 meter kurang 1 senti. 1 senti, tidak ada matematik di sini, cuma mendengar apa tidak. Kalau mendengar pasti, oh tidak perlu dikalikan. Ya ini cuma ada perhatian apa tidak, itu saja. Ya begitu. Nah setelah mendapatkan 1 lembar kain yang ukurannya 3 meter kurang 1 senti, lebarnya 2 meter kurang 1 senti, kainnya warnanya belum seperti ini. Nanti supaya warnanya seperti ini menggunakan kayu nangka. Kayu nangkanya dipotong, bagian yang paling keras hatinya itu, bagian bawahnya potong kecil-kecil dirajang, setelah dipotong dijemur.
Nanti kalau sudah waktunya mewarnai jubah, nah itu kayu itu dikeluarin, dimasukkan ke dalam panci yang besar, kemudian diisi air. Nanti setelah airnya surut tinggal separuh, wah warnanya pekat seperti ini. Nah kain yang belum berwarna dimasukkan ke sana. Panas-panas tuh masukkan ke sana biar bersih. Kuman-kumannya tidak ada lagi. Dengan menggunakan tongkat kayu dimasukkan. Tekan-tekan setelah rata diangkat dengan tongkat kayu baru dijemur. Tidak boleh kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari bagaimana Bante? Cepat luntur dia. Nah tempat jemur yang paling bagus, ya ada pohon, di bayangan pohon itu kena angin dia cepat. Kalau India tuh anginnya kencang, kemudian panasnya kencang, itu jubahnya dicuci, dijemur, kemudian tidak sampai selesai nyuci bagian ini sarungnya. Begitu selesai sarungnya dicuci, kainnya udah kering. Jadi cepat di sana. Kainnya ini tipis, jadi cepat sekali kering. Begitu kena, itu kena panas dia kering. Sering cuci itu, tunggu sebentar aja udah kering dia. Sekarang di Lampung panasnya dekat laut itu, apalagi udaranya, anginnya kencang itu, cepat sekali kering ya. Ke atap, sekarang tempat jemur supaya ada kehujanan, tidak takut kehilangan di bawah rumah, tapi banyak jendelanya. Di dalam rumah banyak jendelanya. Jadi aman. Tidak perlu lari-lari kalau hujan. Tidak akan kehujanan jemurannya. Kemudian tidak akan hilang karena di dalam rumah penuh dengan jendelanya cukup. Ya seperti itu. Nah ini Katina ini cerita tentang biku membuat jubah. Terus hubungannya dengan kaya miskin itu gimana Bante? Dari tadi Bante menceritakan tentang membuat jubah, kaya miskinnya dari mana itu? Hubungannya dengan Katina itu apa Bante? Nah hubungannya begini, Sang Buddha mengatakan, Manusika sampati dewa loke ca yarati yaca nibana sampati sabak metena labati, yang artinya kekayaan di alam manusia. Kenapa orang bisa kaya dalam ya anggap saja intermezzo. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, lahir di alam dewa, senang, bahagia. Kenapa begitu? Karena bidadarinya cantik-cantik, istananya megah, udaranya segar walaupun tidak pakai AC, tidak ada suara kencang-kencang begitu sampai telinganya sakit gitu, tidak ada suara yang kencang-kencang begitu. Suasananya sunyi, tidak ada mobil, tidak ada pabrik, tidak ada polusi. Makanan jauh lebih hauce. Wah bidadarinya saja ribuan kali lebih cantik dari ratu kecantikan dunia. Ya, kalah dewanya jauh lebih keren daripada bintang film Korea. Siapa katanya namanya itu? Saya tanya siapa bintang film Korea yang paling keren? Song Kang Bandi. Benar apa tidak? Saya tidak tahu itu. Ya Song Kang katanya namanya. Itu Song Kang jauh kalah ribuan kali lebih keren dewanya daripada Song Kang drakor Korea yang paling keren itu. Ya jadi kalau orang disuruh memilih, pilih alam dewa apa alam manusia? Pilih alam dewa lah. Bidadarinya cantik-cantik, makanan hauce-hauce. Kalau di Lampung itu cukyok yang paling enak. Ya, cukyoknya ngetop di sana. Itu kalau dibandingkan dengan itu ribuan kali lebih hauce makanan di alam dewa. Pokoknya namanya saja alam surga. Serba sur, bidadarinya dilihat sur. Istananya dilihat sur,
lantainya seperti warna ini, tetapi ada sternya itu karena dibuat dari batu permata berwarna hijau laut. Kalau di Tiongkok itu kan pakai gelang, itu namanya apa itu? Ya giok itu, ya betul 100 giok. Jadi serba sur di sana, jangan khawatir lah. Saya juga mau Bante biar ditemani bidadari cantik-cantik. Kenapa dewa satu dikelilingi sampai 10, 50 bidadari Bante? Nah itu tadi pagi saya ngomong-ngomong di ruang makan, itu yang berdana, yang laki-laki berdana cuma satu, lainnya ibu-ibu, putri-putri begitu. Ya jangan bertanya kepada saya, tanya ini kenapa dewanya cuma satu bidadarinya banyak? Ya itu jawabannya. Ya jadi ibu-ibu yang lebih banyak lahir di alam dewa daripada bapak-bapak paling-paling. Ayo pi ke wihara, dah berangkatlah, ini repot, ini bisnis ya. Orang dia repot bisnis kan, lebih banyak mak-mak yang lahir di alam dewa. Kemudian di Bojong pernah ditanya, Bantenya diprotes, Bante saya suka berdana, suka baca parita, baik ke rumah duka, ke rumah sakit ikut, berdana katina saya tidak pernah bolong. Sekarang saya sudah tua, rambut putih, tubuh saya bungkuk, gigi saya tinggal beberapa. Masa saya bisa lahir di alam surga jadi bidadari? Loh, ya bisa lah. Jangan dibawa tubuhnya yang sekarang ini, nanti diprotes di sana. Ini kenapa ada bidadari ompong? Tidak ada bidadari ompong di alam surga, semua bidadarinya cantik-cantik seperti gadis yang usianya 15-16 tahun gitu ya. Selamanya seperti itu. Jangan khawatir kalau lahir di alam dewa tua nanti ompong, tidak ada istilah tua. Ya tapi di alam dewa bisa juga meninggal. Ciri-ciri kalau dewa mau meninggal dunia itu ketiaknya keluar keringat. Kalau ketiaknya keluar keringat, pakaiannya jadi kotor. Kemudian bunga-bunga yang digunakan itu layu dia. Nah kalau sudah seperti itu, wah ini mau meninggal nih teman kita, friend kita ini, si tahu dia pergi ke alam manusia ya. Nanti dengarkan dhamma di sana, lalu praktekkan. Prakteknya cuma 3 aja. Praktek dana, sila, samadhi, itu saja. Nanti arahkan kalau sudah banyak melakukan perbuatan baik, arahkan pikiran ke tempat kita lagi supaya kita bisa kumpul ya. Oke bos, gitu dia. Iya. Dana kan gampang. Dananya tidak hanya dana materi, dana non materi juga bisa. Ini habis puja bakti, alas duduk jangan dilempar-lempar begitu. Tumpuk yang rapi, enak dipandang tuh. Itu ada waktu ikut membersihkan masalah, merapikan, buku-buku dirapikan. Biar nanti kalau dibuka bersih, enak aromanya. Alas duduk juga begitu, setelah dipakai kena keringat ditumpuk langsung gitu ada aromanya. Jadi ada waktu membersihkan, bawa ember, bawa lap 2, 1 dibasahi isi pewangi gitu, gosok-gosok. Nanti aromanya jadi wangi, tempat duduknya jadi wangi. Itu saya sering itu karena sendirian di wihara di Lampung ya gitu. Duduk gini Pak meditasi kok ada aroma ini. Saya periksa ternyata dari tempat duduk, kok bisa tempat duduk bau. Ini didudukin begini kena keringat dan lain sebagainya kan bau. Ya. Jangan ngelantur nanti resep kayaknya ada keluar-keluar ini. Oh iya ya. Ya itu tadi kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun berupa kebajikan. Di mana mencari harta karun berupa kebajikan di atas gunung, di tengah laut yang dalam, di dasar samudra, di dalam goa-goa yang mengerikan. Udah. Harta karun berupa kebajikan diperoleh dengan 1, berdana, 2, bertata susila, 3, menahan diri dari keburukan. Merupakan pembendaman harta karun yang baik bagi pria maupun wanita. Buat cewek resepnya Bante, ya itu. Buat cowok Bante resepnya, ya itu berdana, praktek sila, dan menahan diri dari keburukan. Kenapa kita harus menahan diri dari keburukan? Karena hukum yang berlaku di alam semesta ini, yang disebut Tuhan, besar, kecil, berjenggot, berkumis,
Tuhan itu tidak berjenggot berkumis, tapi hukum yang berlaku di alam semesta ini itu Tuhan. Sekarang setelah saya menjelaskan ini, saya memberanikan diri menjelaskan tentang Tuhan. Akhirnya saya khawatir. Lama saya merenungkan tentang Tuhan, berani tidak. Kenapa saya tidak berani membabarkan ajaran Sang Buddha tentang Tuhan? Akhirnya saya babarkan tentang Tuhan. Ternyata Tuhan bukan makhluk, tetapi hukum yang berlaku di alam semesta. Hukum itu ada di dalam kitab suci kami. Silahkan. Borobudur dibangun oleh ini, silahkan. Nanti Buddha Dhamma, itu ajaran kami, silahkan. Ya, tidak masalah. Ya, jadi berdana bisa materi maupun non materi. Kemudian mempraktekkan 5 sila, ini udah berat ini. Bagi rumah tangga 5 sila ini berat, tidak gampang. Kalau bikunya 227, beliaunya kan jadi biku. Tugasnya belajar dhamma, mempraktekkan sila, meditasi duduk diam, atau jalan kaki, atau meditasi jalan, atau berdiri. Baik berdiri, berjalan, duduk, ataupun berbaring. Selagi tiada lelap, tekun mempraktekkan menyadari jasmani dan batin. Jadi tugasnya hanya itu, supaya tidak pikirannya melenceng. Begitu ada pikiran melenceng, kembali ke jasmani, rileks. Kenapa harus rileks? Rileks, peredaran darah lancar, pernapasan lancar, organ-organ tubuh jadi lancar, tubuhnya jadi sehat. Sering-sering tubuh kita tegang, tapi kita tidak tahu. Dipengaruhi oleh berbagai macam masalah, dipengaruhi oleh berbagai macam pikiran yang membebani pikiran kita kena beban, jasmaninya kena beban, berbagai macam penyakit bisa muncul. Erat sekali hubungannya pikiran dengan jasmani. Jadi berdana, bertata susila, menahan diri dari keburukan. Nah sekarang berdana kepada siapa berarti? Supaya buahnya besar, dananya kecil, buahnya besar. Itu bagaimana caranya? Berdana kepada siapa? Berdana kepada wihara, buahnya paling besar. Selamat buat para pendiri, buat mereka yang telah berhasil menjadi donatur sehingga Wiradhamma Jaya Surabaya menjadi wihara yang paling besar, paling bersih. Sekarang bersih. Dulu pernah saya di sebelah kiri masih kotor, banyak barang-barang numpuk. Sekarang udah bersih. Di depan bersih, di belakang ada tempat mainan anak-anak. Saya iseng juga duduk, anggap sajalah ini 5 anak-anak duduk, saya samalah 70 kilo. Ya duduk di mana-mana bersih. Masuk ke dalam masalah bersih, walaupun AC-nya belum hidup. Jadi berdana yang buahnya paling besar, dananya kecil, buahnya besar, berdana kepada wihara. Makanya yang mulia Batigiri Rahito Mahatera menciptakan lagu, begitu selesai puja bakti, marilah kita berdana. Ya itu, untuk kepentingan dhamma, karena itu dana yang paling besar. Aduh dulu saya kan masih kecil waktu didirikan wihara ini oleh para sesepuh wihara ini, oleh pendiri wihara ini, oleh para sesepuh dan lain sebagainya. Itu saya masih kecil, tidak tahu, tidak apa-apa. Kalau sudah wihara berdiri bagaimana Bante? Ya listrik, lampu bisa menyala, AC bisa hidup, lantainya bersih, tempatnya rapi, halamannya bersih. Itu semua karena dana dari Bapak Ibu. Jadi berdana kepada wihara ini buahnya besar. Baik di hari Katina maupun tidak di hari Katina, itu buahnya besar. Apalagi dilaksanakan di hari Katina, apalagi ada 4 biku yang dinamakan sangga. Wah ini kebajikannya luar biasa. Lalu berdana kepada wihara, yang paling besar urutan berikutnya kepada sangga. Sangga ini 4 biku dinamakan sangga. 4 biku dinamakan sangga. Kenapa berdana kepada sangga buahnya besar?
karena 4 biku yang dinamakan sangga bisa mewakili biku-biku yang ada di 4 penjuru dunia 3 zaman. 4 penjuru dunia 3 zaman. Apa itu 4 penjuru dunia? Biku-biku yang ada di sebelah utara kita, timur kita, selatan kita, barat kita, sampai ke batas lautan. Bisa diwakili oleh 4 biku. Biku yang ada di Thailand, di Myanmar, di Laos, Kamboja, di Jepang, di Afrika sekalipun, di Tiongkok, apapun alirannya, yang penting mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, kebajikannya bisa membackup 4 biku yang dinamakan sangga. Jadi hari Katina biasanya hadir 4 biku. Sekarang setelah saya menceramahkan ini, wihara-wihara kecil berusaha mendapatkan 4 biku. Walaupun beli tiket mahal-mahal, tidak mikirin tiket sekarang. Setelah mendengar ucapan ini, yang penting ada 4 biku paling sedikit. Nah, kalau Dhamma Jaya ini udah lebih dari 4, aman. Kalau di sini aman. Biasanya lebih dari 4 biku. Gampang, banyak di Malang, Surabaya, banyak bikunya. Ya, jadi jangan khawatir. 4 biku yang dinamakan sangga ini kebajikannya bisa di backup oleh biku-biku yang ada di 4 penjuru dunia, apapun alirannya. Yang penting mereka mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Kebajikan beliau-beliau itu bisa membackup biku yang ada, 4 biku yang dinamakan sangga. 3 zaman. Zaman lampau, sekarang akan datang. Jadi biku-biku, arahat-arahat, Buddha-Buddha zaman lampau, kebajikannya bisa membackup. Buddha era sekarang, Buddha Gautama dengan arahat-arahat bisa membackup. Kemudian Buddha-Buddha, arahat-arahat yang akan datang bisa membackup. Jadi ketika hari Katina, kalau mereka yang peka, batinnya merasakan getaran beda, ruangannya jadi terasa beda, itu kebajikan-kebajikan yang dari 4 biku-biku yang ada di 4 penjuru dunia 3 zaman. Jadi beda rasanya, suasananya beda. Ya, suasananya beda. Bagi mereka yang peka, dia merasakan. Kalau yang tidak peka, paling-paling merasakan suasananya meriah. Nah, berikutnya apa lagi, Bante? Berikutnya, harta karun berupa kebajikan tidak bisa dirampas oleh perampok, tidak bisa dicuri. Harta karun berupa kebajikan akan dibawa saat ia meninggal dunia. Walaupun kita tidak ingat, dia akan mengikuti kita. Bagaikan bayang-bayang. Lingan dikit lah. Bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Itu kebajikan. Kalau perbuatan buruk, bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Berat, tersiok-siok. Jadi kalau sudah melakukan perbuatan buruk, jadi beban. Seperti roda pedati itu ada bebannya. Semakin banyak kita melakukan kesalahan, semakin banyak bebannya. Semakin tersiok-siok. Jadi berusaha kita melakukan perbuatan benar, perbuatan baik, perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain, bagi diri kita. Perbuatan yang membahagiakan orang lain, membahagiakan diri kita. Perbuatan yang benar sesuai dengan dhamma. Mulus jalannya ke alam surga, langsung tol alam surga tertinggi. Langsung dijamin serba sur. Nah, berikutnya apa lagi? Manfaat berdana di masa Katina, Bante. Manfaat berikutnya, harta karun berupa kebajikan mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui
harta karun berupa kebajikan. Harta karun berupa kebajikan, berdana, praktek sila, dan melaksanakan meditasi. Apa keinginan dewa, apa keinginan manusia, apa keinginan kita? Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan. Jadi presiden 2 kali dikalahkan, tak peduli, akhirnya naik juga, ya naik juga jadi presiden. Itu tidak gampang, kalau tidak cukup kebajikannya tidak bisa. Dia melakukan kebajikan 1 kali kalah, dah berani lagi 2 kali kalah, dah apa-apa, berani lagi. Nah itu kebajikannya besar. Ya, jadi ucapan-ucapannya bagaimana, bisa mendukung enggak kemajuan rakyat Indonesia. Nah kalau mendukung, akhirnya rakyat yang memilih. Nah itu kekuasaan dan pengikut. Para sindah itu gimana Bante? Para sindah itu indah itu seperti melihat pemandangan indah gitu. Kalau di Jakarta itu kan ada puncak itu, melihat pemandangan indah, ada gunungnya, ada sawah-sawah, ada petani bawa cangkul, ada sungai meliuk-liuk. Kalau dari restoran itu lihat ada sungai meliuk-liuk. Nah itu pemandangan indah. Paras indah bagaimana Bante? Paras indah ya wajahnya enak dipandang. Punya suami, punya istri, wajahnya enak dipandang. Dari pagi sampai sore memandang wajah istri gitu, tidak bosan-bosan. Itu indah, indah parasnya. Walaupun tidak makan, dijamin lapar. Ya, masa dari pagi tidak makan, manjang wajah istri terus-terusan gini. Ya, itu paras indah. Suara merdu, suara merdu. Saya tanya suara merdu gimana? Siapa penyanyi di Indonesia yang suaranya merdu? Ayu Ting Ting Made. Nah itu berarti zamannya Ayu Ting Ting saya ceramah ini. Berarti dia jawabannya Ayu Ting Ting. Ya suaranya merdu, enak didengar suara merdu. Para sinda, suara merdu, perawakan menawan. Nah kalau perawakan menawan itu gimana Bante? Ya enak dipandang tuh. Dari depan enak dipandang, dari samping bagaimana? Oke. Dari belakang yes. Ya pokoknya enak dipandang, bodinya itu loh mantap gitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Para sinda, suara merdu, perawakan menawan, rupa yang elok. Ya elok tuh ya enak dipandang, cantik begitulah. Kekuasaan dan pengikut. Jadi presiden, menjadi menteri, menjadi pokoknya kedudukan yang tinggi semuanya berasal dari harta karun berupa kebajikan. Berdana, praktek sila, dan praktek meditasi. Tuh manfaatnya. Termasuk kelahiran di alam dewa. Jadi Katina 3 minggu lagi kurang sehari, tanggal 19 Oktober kumpul di sini. Kalau ada yang bertanya Katina itu apa? Katina ini manfaatnya luar biasa. Bante Kemawiro sudah menjelaskan tuh manfaatnya. Paras indah, suara merdu, perawakan menawan. Banyak sekali manfaatnya. Sabe sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia.